Baik, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang pemuda asal Cianjur. Beliau adalah masih muda, masih kuliah dengan segala macam aktivitasnya, dan profesi beliau adalah salah satu programmer terbaik di Cianjur setahu saya ya. Apa kabar? Kang Alhamdulillah Arbi Muhammad baik, Fajar, betul ya? alhamdulillah luar biasa. Terima kasih banyak Kang Arman sudah bisa meluangkan waktu untuk bisa ngobrol bareng di sini. Ya, Alhamdulillah. justru saya yang terima kasih sebetulnya. Silakan saja. Ya salah Bang. Dengan segala kesibukan beliau ini luar biasa ini. Iya, iya. Eh, Kalau di Cianjur memang termasuk sedikit ya programmer Kang ya. Iya. Sedikit programmer Begitulah. karena kebanyakan teman-teman di sini berkiprah di luar kota gitu Nah, kan. iya itu. Nah, tapi dengan segala macam yang salah satu yang saya ingin undang Kang Arbi itu adalah beliau ini dia bisa bertahan di Cianjur gitu. Nanti kita akan bincang-bincang Boleh, gitu ya. siap. Sekarang kegiatan apa aja Kang Arbi? Sekarang paling ya terima proyek seperti biasa, terus juga sambil ngajar juga di sekolah. Ngajar Ya, di sekolah. Ya, betul. Programmer juga berarti ya? Ya, Ngajar di betul. sekolah. Ya. SMK? Ya, di SMK iya. Darul Mutakin Cianjur. Wah, luar biasa. Ini tadi ada istilah masih nerima project gitu ya? Ya. Itu di Cianjur atau keluar biasanya? Pasar sih bebas gitu, link lumayan banyak juga sih, cuman memang sejauh ini yang paling banyak memang pasar luar juga gitu kalau untuk sekarang gitu, karena memang dari yang saya tahu ya pasar Cianjur itu memang belum terlalu melek terhadap IT ya gitu. Nah, itu dia maksudnya. Ya itu. Betul. Jadi kan suka ada istilah di Cianjur mah tidak dihargai kata coding. Jadi ya begitulah gitu. Iya. Tidak dihargai dalam arti masa begini aja Nah, segini gitu ya. ya begitu. Tolong ini dong, ini kan cuma begini. Nah, ya begitu. Saya sering mendengar itu. Iya. Justru tadi yang menarik itu adalah di Cianjur apakah masih ada proyek gitu ya atau masih ada ini yang karena setahu saya di Cianjur itu seperti itu. Jadi bukan berarti tidak melek teknologi sih sebetulnya. Iya, betul. Hanya saja karena situasi dan infrastrukturnya mungkin juga Iya. masih belum lengkap, dan tadi teman-teman programmer di Cianjur jarang sekali yang standby di Cianjur gitu kan. Iya. Jadi luar biasa ini Kang Arbi bisa tetap tinggal di Cianjur dengan menerima proyek di Cianjur maupun di luar Cianjur. Iya. Dan juga bisa tetap melakukan aktivitas mengajar. Iya, betul. Gitu, luar biasa. Awalnya ketemu programmer gimana Kang? Coba bisa diceritakan Kang? Dulu sih saya SMK memang jurusannya RPL ya. Cuman karena memang ya kalau misalnya bisa dihitung ya, lulusan saya yang sesama RPL aja cuman 2 orang termasuk saya yang fokus di bidang programming. Sisanya ya ada yang jadi koki, ada yang memang jadi ya begitulah gitu pekerjaan yang memang tidak ada hubungan sama sekali dengan ngoding gitu. Sejarahnya sih seperti itu. Jadi saya pikir saya kan udah 3 tahun sekolah di SMK gitu ya. Masa iya gitu ya kalau misalnya saya lulusan programming gitu ya, RPL tidak kiprahkan kemampuan saya di bidang programming gitu. Oleh karena itu saya akhirnya banyak emang ngulik-ngulik sendiri sih. Gitu. Ngulik-ngulik, belajar sendiri, dan alhamdulillah gitu ya sekarang ketemu di situ gitu. Passion dan rezekinya. Jadi dari sekolah awalnya berarti kan ya? Awalnya dari sekolah. Awal dari sekolah. Sekolah jurusan rekayasa perangkat lunak, Ya. kenal programming. Ya. Terus belajar sendiri. Ya, betul. Mengembangkan skill sendiri sampai sekarang fokus di dunia programming. Walaupun teman-teman ternyata ketika teman-teman sekolah itu sedikit yang masuk ke dunia programming ya. Sedikit. Ya, luar biasa. Saya sempat baca profil Kang Arbi gitu ya. Ada satu hal yang menarik, dulu waktu sekolah sempat ke luar negeri katanya. Ya, sempat. Nah, ke luar negeri itu coba gimana ceritanya bisa sampai ke luar negeri itu? Dulu itu kan ada perlombaan, sebenarnya sih tidak ada hubungan dengan programming ya, cuman di bidang karya tulis dulu itu. Cuman karena memang pengen membuat gebrakan dan kebetulan saya RPL, jadi yang ditonjolkan itu karya tulisnya dalam hal programming dulu itu. Ya sempat kerjasama juga dengan rekan saya, Kang Devan namanya. Nah beliau itu kebetulan ahli di bidang, orang tuanya ahli di bidang fisika, jadi sempat memberikan ide dan
apa ya, jadi gagasan itu menggunakan metode mnemonik namanya, itu yang rancangan dari Romawi kuno gitu yang menemukan rumus pi itu. Nah, iya. jadi bagaimana caranya kita cepat untuk menghafal sesuatu, yaitu dengan mengobjekkannya, memvisualkannya menjadi sesuatu. Nah, gitu. Jadi kita itu dulu itu merancang program yang memudahkan kita untuk belajar fisika gitu. Dan memang alhamdulillah kita doang gitu yang memang gebrakannya memang hebat itu, yang melihat dari yang lain mah kan memang ya gitu. Jadi literasinya memang tidak terlalu apalah gitu ya, tidak terlalu baik juga gitu. Kalau saya cek gitu. Karena memang fokusnya masih tidak terlalu melek terhadap IT sih saya cek gitu. Jadi masih dasar-dasar gitu. Dan itu waktu itu masih sekolah masih sekolah kelas 2. Kelas 2 SMK berarti ya. Luar biasa, anak kelas 2 SMK waktu itu belum seperti sekarang. Iya. Tentang teknologi. Betul, dulu masih buta banget teknologi. Baru masih sekarang, tapi sudah ada inovasi ke sana. Iya, betul. Dan menemukan mungkin bahan ajar atau semacam game mungkin ya, semacam bisa dibilang game juga sih itu. Semacam cara belajar fisika ya dengan menyenangkan, ya betul. Menggunakan berbasis IT gitu. Ya, dan itu yang menghantarkan Kang Arbi sampai bisa ke luar negeri ya, saat betul. Itu gimana ceritakan pengalaman di luar negerinya gimana? Ya karena memang saya dulu ya bisa dibilang orang kampung lah gitu ya, jadi nggak terlalu inilah gitu. Bahkan kalau misalnya dicari di Facebook saya gitu, foto saya di sana gak bakal nemu gitu, karena memang jarang foto-foto, saya tipikal orangnya ya gitu aja gitu. Waduh, betul ini biasa kalau orang hebat begitu ya. Mungkin ya dulu belum terlalu paham apa itu personal branding, pokoknya apa adanya aja mengalir. Jalan-jalan ke sana ya cuman gitu. Jalan-jalan ke sana, ya. Ketemu hal-hal baru di sana mungkin. Ya, betul. Ke mana dulu? Singapura. Ya, ke Singapura, ke NUS dulu, National University of Singapore, ke kedutaan besar main dulu ya. Terus akhirnya mah ya biasa aja, pada mah jalan-jalan juga gitu. Ke Universal Studio. Ya. Nah, sedikit mungkin waktu ketika ke luar negeri ya, tentu melihat situasi di sana ya. Iya. Barangkali bisa diceritakan Kang Arbi, kita bandingkan lah untuk pembelajaran situasi kondisi di Singapura bagaimana, dan yang Arbi rasakan di sini di Indonesia itu seperti apa lah? Yang paling menonjol kan saya sering jalan-jalan naik mobil ya. Sepanjang saya di perjalanan gitu ya, sejauh mata memandang tidak pernah ada polisi lalu lintas. Itu yang paling tidak pernah ada polisi lalu lintas? Ya tidak ada gitu, karena saya tanya-tanya ke supirnya ya, di sana itu tiap persimpangan itu ada CCTV ke segala arah. Jadi setiap kali ada yang melanggar, otomatis surat tilang langsung dikirim ke rumah. Itu seperti itu sistemnya. Artinya polisinya bukan orang berarti? Ya betul, sudah terintegrasi ke sistem. Polisinya terintegrasi sistem menggunakan CCTV. Ya. Jadi pasti kedetek kalau ada yang melanggar. Ya betul. Gitu. Berarti memang sudah dari dulu kalau di luar negeri ya. Ya. Kalau sekarang kita sering dengar tentang IoT ya, Internet of Things mungkin seperti itu. Ya betul, seperti itu. Oke. Dan mereka sudah terlebih dulu. Tapi di sisi lain ternyata di Cianjur ada seseorang seperti Kang Arbi ini sebenarnya kan. Jadi kalau dari sisi manusia mungkin tidak kalah kita ya, benar ya? Iya betul. SDM kita tidak kalah. Cuma karena penerapannya belum maksimal betul, di sisi beberapa hal di aturan atau di segala macamnya, ternyata betul. Orang luar negeri sudah lebih dulu menggunakan itu. Oke. Ada rencana ke luar negeri lagi? Sepertinya dalam waktu dekat sih belum sih kayaknya. Belum, masih corona. Ya, diantaranya itu sih. Terus memang masih fokus juga sih membangun komunitas IT juga di Cianjur gitu. Komunitas IT di Cianjur. Ya, itu gimana Kang? Coba bisa disampaikan. Kebetulan kemarin dengan rekan guru di DMC juga, terus dengan alumni lah gitu ya, membuat satu komunitas yang memang kan tadi kan alasan di Cianjur memang kurang baik ITT, memang karena di satu sisi Cianjur belum bisa menerapkan ke arah sana, tapi di sisi lain orang yang memang pandai dalam bidang IT banyak keluar kota gitu ya. Jadi pada akhirnya kota-kota besar lah justru yang semakin besar, kota Cianjur tidak ikut maju gitu. Nah seperti itu. Nah saya itu membuat itu sebagai wadah agar ya kita bisa di Cianjur juga bisa loh gitu, seperti itu kurang lebih. Oke, luar biasa. Berarti tantangannya bisa menampung potensi-potensi terutama di bidang IT mungkin ya? Iya betul. Di bidang IT agar bisa bersama-sama membangun Cianjur. Iya betul.
Karena ternyata memang potensi besar ya di sini ya. besar. Seperti itu. Besar. Itu sudah ada gerakan apa saja Kang Arbi yang komunitas tadi? Gerakan sih kemarin sih sudah ada banyak kumpulan meet and greet, terus sudah ada masuk ke beberapa grup juga sih saya, termasuk ada yang ahli UX di Cianjur. Kemarin saya sempat ngobrol juga sama teman, katanya ada yang bahkan kerja di Tokopedia. Dan juga beliau alasan ke Tokopedia itu bukan karena memang pengen banget, katanya di Cianjur tidak ada wadah gitu. Jadi kerja kemarin juga sempat kerja sama, katanya ayolah kalau kita gitu kita buat aja di Cianjur yang seperti itu gitu. Jadi ternyata ada juga programmer Tokopedia di Cianjur. Ada. Luar biasa, Tokopedia kita tahu ya seperti apa skalanya. Bukan hanya skala nasional. Ya, oke. Nah, masuk sedikit lah ke pribadi seorang Kang Arbi. Siap. Apa yang menyebabkan ketertarikan pertama kali ke dunia programmer ini sebenarnya? Asalnya sih memang karena awalnya sih ambisi pribadi sih dulu, kan karena memang saya juga dulu bisa dibilang sih yang tidak terlalu paham di bidang IT. Saya punya HP Android baru pas kelas 3 SMK. Saya punya Android. Kelas 3 SMK baru HP Android. Ya, bahkan pas kelas 1 saya kan sempat ditanya sama guru kan, itu belajar HTML. Saya sempat nanya dulu kan, itu di mana ngetiknya di Notepad. Saya sampai nanya apa itu Notepad. Gitu saking buta IT-nya saya. SMK itu baru tahu IT gitu. Baru tahu kelas 3. Kelas 3 baru tahu bagaimana programming itu. Itu kelas 1 baru megang komputer kayak gimana, kayak gitu cara nyalin Notepad seperti itu. Betul-betul dari nol. Betul dari nol. Di SMP tidak ada, di SD apalagi. Tapi sekarang bisa bikin produk-produk yang bagus. Iya. Begitulah. Bisa gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi inspirasi nih bagi teman-teman, karena ya sekarang kita tahu lah musimnya musim IT ya. Iya, betul. Musimnya musim, artinya kalau bicara teknologi bukan hanya orang-orang IT kalau sekarang. Iya. Seperti saya background bukan di IT, di akuntansi gitu. Iya. Ternyata ketika saya cek gitu, apalagi dengan isu revolusi industri kan ya, pekerjaan yang sifatnya repetitif itu kan akan hilang dengan sendirinya. Iya, betul. Digantikan oleh robot gitu kan. Nah, artinya saya pun sebagai seorang yang bukan berbasis IT harus mau nggak mau masuk ke dunia itu kan. Iya, betul. Supaya saya nggak kalah bersaing gitu ya. Nah, luar biasa Kang Arbi sudah mampu membuat beberapa produk yang saya tahu banyak ya bentuk produk-produknya ya. Ya, lumayan banyak sih sejauh ini. Dan itu ternyata tidak dari kecil atau tidak dengan fasilitas yang lengkap. Iya. Bahkan megang komputer pun kelas 1 SMK. Baru megang. Kelas 3 baru dapat Android. Dan baru tahu ternyata text editor itu Notepad. Iya. Baru tahu saat itu. Oh iya. Pertama kali belajar bahasa pemrograman gimana Kang? Apa itu yang yang pertama dipelajari sih ya algoritma dan bahasa C yang dasar. C dulu ya. Iya, dulu belajar bahasa C gitu. Tapi memang belum bisa menghasilkan produk karena memang sudah jarang yang pakai sih sekarang sih. Sekarang sudah jarang. Ya. Sekarang sudah full stack mungkin ya? Ya, sekarang alhamdulillah. Full stack. Front end, back end. Ya, front end, back end, terus front end bisa di Android bahkan gitu. Mobile juga. Termasuk konfigurasi server juga. Server juga. Ya. Waduh. All in one. Ini kalau di Tokopedia gajinya berapa ini? Tapi tidak tertarik gitu kan? Kalau yang saya tahu nih, programmer front end itu gajinya di atas 5 sekian. Yeah. Yang junior ya, yang baru. Yang full stack ini tentu lebih tinggi. Saya tahu kalau di Bukalapak itu dulu waktu zaman-zaman teman-teman saya juga yang masuk ke sana tuh. Yang di ITB itu gedungnya kan yang baru. Dia kan bikin gedung penelitian di situ. Itu besar sekali itu gajinya, itu di atas 10 sekian gitu. Yang junior loh. Kalau yang full stack apalagi yang mungkin sudah punya pengalaman tentu bisa lebih besar. Apakah tidak tertarik ke sana dulu, misalnya cari uang dulu lah, nanti ke Cianjur belakangan gitu? Sempet sih ada godaan seperti itu kan, memang logis gitu ya. Godaan, jadi kita keluar kota misalnya kan, terus
ada menghasilkan banyak uang, terus kita balik lagi ke Cianjur, terus akhirnya kan kita bikin Cianjur. Memang, tapi saya melihat ke pengalaman dan juga ke kasus banyak yang seperti itu, yang memang ngobrolnya di awal keluar kota itu buat nyari modal, akhirnya malah jadi nyaman di luar kota. Nyaman kan. di luar kota. Betul, karena memang penghasilannya besar, dan kalau ke Cianjur pasti bener-bener jatuh gitu. Ke Cianjur duitnya sedikit. Ya. Akhirnya wah ngapain ke Nah, Cianjur? itu pada akhirnya ya kembali lagi ke luar kota. Sebenarnya ada apa sih di Cianjur sampai Anda itu begitu punya apa ya? Saya bilang kekeh gitu ya. Kemauan tinggi, saya pokoknya nggak akan keluar dari Cianjur gitu. Ini luar biasa idealisme seperti ini. Sebenarnya ada apa sih di Cianjur itu sebenarnya? Saya kan memang di satu sisi sebagai guru juga ya. Saya melihat banyak sekali sebenarnya potensi-potensi dari murid yang saya ajari gitu kan. Gitu. Jadi di bidang programming, walaupun kan saya secara teknis ngajar TKJ kan ya, tidak terlalu nyambung dengan programming, tapi ada gitu murid-murid saya yang kemarin bahkan sampai jual blog se-Jawa Barat gitu. Itu berarti kan potensinya luar Dari biasa. Cianjur. Dari Cianjur. Dari yang diajari Ya, Kang Arbi. ya. Luar biasa. Orang-orang Cianjur yang mungkin tidak diperhitungkan sebelumnya. Ya. Oleh Kang Arbi diajari, ternyata dapat juara blog se-Jawa Barat. Ya. Itu berarti. Jadi yang saya tangkap adalah keinginan Kang Arbi ini untuk membangun masyarakat Cianjur. Ya, betul. Jadi bukan masalah uang ini ya. Bukan. Ternyata bukan masalah. Jadi nggak semua programmer itu tujuannya dapat uang gitu. Ya, betul. Nggak semua begitu. Nggak semua. Tapi kan kita butuh uang. Apalagi dengan segala macam teknologi yang sekarang terjadi. Iya, iya. Ya kita tahu lah bagaimana kebutuhan komputer dan lain-lainnya. Bagaimana cara supaya Kang Arbi bisa tetap survive di situ dengan tetap memegang visi tadi itu ya, iya. pegang erat gitu sampai jangan meninggalkan Cianjur, itu gimana? Kalau saya sih ya kan mengakalinya. Saya kan tadi masih di satu sisi saya ngajar di sana, saya juga dapat penghasilan gitu ya. Walaupun memang ya hanya memang bukan untuk prioritas lah gitu ya. Tapi di satu sisi saya juga kan mengambil proyek, dan mungkin di sini juga salah satu celahnya tuh. Jadi saya juga mengambil proyek dan saya bagikan ke teman-teman saya yang di Cianjur gitu, sehingga di sana saya bisa membuat lingkungan yang untuk menampung mereka gitu. Gitu sih. Oke, dua berarti ya. Ya. Dengan cara mendidik. Ya. Kemudian ketika sudah terdidik memberikan peluang usaha juga berarti. Betul. Proyeknya dibagi-bagi. Ya, betul. Dan sebetulnya betul juga sih secara tidak langsung, kalau itu bisa terus berputar, sisi finansial juga nanti akan dengan sendirinya terhandle ya. Iya, betul. Pada akhirnya seperti itu. Oke, tapi ini tidak mudah loh Kang Arbi. Maksudnya saya juga pernah beberapa kali bertemu dengan orang yang seperti ini nih. Dan tidak bertahan lama gitu, kebanyakan gitu ya. Iya. Nah ini apakah, waduh, ini ada banyak suara-suara aneh nih. Ini apakah apa yang menjadi Kang Arbi ini menjamin itu semua tetap konsisten dengan segala macam yang terjadi tadi? Ya dengan tentu dengan data juga tadi saya bilang bahwa yang lain ini banyak yang, karena nggak ada salahnya juga sih sebenarnya kan keluar kota gitu kan. Iya. Tapi dengan idealisme seperti ini lama-lama dia runtuh nih karena cash flow-nya nggak stabil nih. Apa yang menjadi poin ketika kalau saya tetaplah di sini gitu? Kalau saya sih ya intinya mas, saya tetap yakin dan percaya bahwa STM di Cianjur itu potensial. Itu sih yang saya pegang terus gitu. Dan juga lebih ke tadi kan memang banyak yang seperti itu dan saya ambil pelajaran gitu. Kesalahan mereka seperti apa. Jadi saya jangan sampai mengulang kesalahan mereka, dan lebih ke manajemen orangnya yang memang harus benar-benar gitu bisalah gitu kita untuk mengatur-ngaturnya gitu. Oke. Mengorbankan diri sendiri dulu. Pada akhirnya seperti itu sih. Gitu ya. Iya. Artinya gitu kan. Iya. Opsi dapat duit gede simpan dulu. Iya. Gitu. Atau mungkin disimpan selamanya. Oke. Betul juga sih, karena saya terinspirasi dengan ini. Jadi Kang Arbi ini mungkin yang saya tangkap ya, di sisi bahwa value seseorang itu tidak ditentukan oleh nominal. Iya, betul. Tapi dia sudah berbuat apa gitu ya. Iya, betul. Gitu.
oleh di Indonesia atau di tanah kelahirannya sendiri gitu. Iya, itu dia. Dan itu yang dikejar Ya, itu. Kang Arbi itu ya. Kalau apa ya? Yang apa sih yang bisa membuat tentu saja ini kan sebuah perjalanan. Iya, betul. Betul kan? Tidak serta-merta tiba-tiba saya ingin begini dan saya ingin istilahnya tadi punya visi yang sangat katakan dalam kutip mulia lah gitu. Iya. Nah ini pasti tentang perjalanan mengkristal gitu kan. Nah itu apa yang bisa membuat pemahaman atau seperti ini sampai tekad ini bisa tertanam gitu dari sisi mana ini penyebabnya ini? Ya di satu sisi sih saya kan memang tidak hanya fokus ke bidang programmingnya saja ya. Di satu sisi kan saya juga kebetulan agama saya Islam juga kan gitu. Saya memang harus yakin di situ bahwa saya rezeki sudah ada yang ngatur kan. Rezeki sudah ada yang ngatur gitu. Toh memang saya ngitung operasional saya tercukupi gitu. Jadi tidak serta-merta tidak mengejar profit yang memang harus benar-benar saya menjadikan saya orang kaya gitu. Tapi gimana caranya saya bisa bermanfaat bagi banyak orang, itu sih yang saya kejar. Luar biasa. Bukan bagaimana cara saya jadi orang kaya. Iya, bukan. Tapi bagaimana supaya bermanfaat bagi orang banyak. Wah, luar biasa ini. Benar memang kalau orang hebat memang beginilah. Itu jadi sebetulnya dari sisi agama berarti. Iya, betul. Awalnya itu. Awal juga itu. Oke, ternyata teknologi memang kalau dengan teknologi didasari dengan nilai-nilai yang positif, dengan nilai-nilai agama Islam di sini. Hasilnya begini ternyata ya. Iya. Tidak hanya urusan duit tapi urusan kemanfaatan, pembangunan, dan pada akhirnya ini akan tentu saja kalau agama Islam akan diambil nanti berarti kan ya, untuk betul. bekal kehidupan nanti. Iya, betul. Nah, ini saya lebih ada lagi yang unik nih. Karena saya jarang sekali bicara dengan orang-orang terutama tentang dunia programming lah gitu. Yang mengaitkan dengan agama. Ini saya pertama kali pengalaman saya gitu ngobrol. Biasanya orang-orang bukan tidak beragama, tentu saja mereka juga sebagai orang yang taat, tapi saya belum berkesempatan sebelumnya berbicara dengan seorang programmer di sisi sudut pandang agama. Ini baru-baru sekarang ini tadi ada ungkapan seperti itu. Apakah di Islam ini memang begitu, Kang? Bisa berbicara teknologi, sedangkan kan kalau bicara agama itu kita biasanya lebih ke bagaimana mengambil ketenangan hati, ibadah dengan Tuhan. Kemudian membangun hal-hal yang sifatnya religius gitu. Ini bagaimana cara mendapatkan ini nih perjalanan keseimbangan ini nih, bisa bagaimana diceritakan nih Kang Arbi? Memang sih pernah mendengar statement seperti itu gitu. Kalau agama ya di masjid saja gitu kan. Nah gitu. Tapi kan di satu sisi oke lah gitu, misalnya kan sekarang sosial media sedang gencar-gencarnya gitu kan. Banyak orang-orang yang memang sedang menggunakannya, baik itu seperti Facebook, Twitter dan lain sebagainya gitu kan. Itu juga kan pada dasarnya sebuah program kan ya, sebuah program. Nah gitu. Kalau memang kita tidak menyangkutkan agama ke sana, sedangkan kehidupan manusia sekarang memang tidak dipungkiri banyak di situ, maka akan semakin menjauhkan justru antara manusia dari agama. Nah itu sih yang saya tangkap. Gitu. Jadi teknologi malah dapat menjauhkan. Betul, malah dapat menjauhkan kalau tidak diimbangi dengan agama. Tidak diimbangi. Bahkan sebetulnya pondasinya harusnya agama ya. Iya betul, pada dasarnya harusnya agama. Sehingga teknologi yang ada itu tidak merusak mungkin gitu ya. Iya, tidak merusak. Bisa bermanfaat dan gitu. Bahkan mungkin bisa menunjang agama gitu. Bisa menunjang agama. Oke. Wah, ternyata ini ustadz juga saudara kita ini. Luar biasa, saya tidak salah ngundang ini. Oke. Kang Arbi, ini dari tadi kita ngobrol serius sekali ya. Ada hobi selain ngoding gitu? Hobi apa ya? Paling di bidang olah fisik sih, saya tiap minggu panahan saya gitu kan. Panahan. Aduh. Atlet juga ternyata. Kenapa panahan? Kan banyak olahraga yang lain tuh. Nah, kebetulan guru panahan saya pernah bilang kayak gini. Panahan itu salah satu olahraga yang melatih intuisi saya, karena memang benar gitu. Melatih
bagaimana cara kita karena kita menggunakan program saat kita memanah gitu. Misalkan kita panah pertama, itu disebut sebagai zeroing. Nah, panah selanjutnya kita akan memperhitungkan baik itu menggunakan rumus parabola, menggunakan ya gitu. Jadi melatih intuisi kita saat kita panahan. Salah satunya. Oke. Jadi nyambung ke programmer ternyata. Nyambung. Waduh. Gitu. Memang kalau dari lahir sudah apa ya, ada aura programmernya mungkin ini semuanya jadi nyambung. Agama nyambung, olahraga nyambung. Ini kalau saya bicara kemanapun pasti akhirnya ke sini nih kayaknya. Oke. Pencapaian ke depan selain tadi komunitas, apalagi target yang sekarang Kang Arbi garap nih? Ke depan sih semoga melihat perkembangan sekarang di bidang IT ya. Minimal sih bisa membuat startup yang bisa membangun yang membuat komunitas itu menjadi terbangun lah gitu di bidang IT. Gitu, itu targetan jangka panjangnya sih gitu. Startup kita di bidang apa? Kalau terkait bidang sih memang lumayan banyak sih ide dari sana sini juga gitu kan, karena memang baru dibentuk sih kita awal-awal gitu. Tapi ke depan sih semoga baik itu yang bisa memenuhi kebutuhan kita sih gitu, tinjauan ke depannya apa gitu. Cuman memang terkait targetan di bidang apanya memang belum sampai ke situ obrolan sih. Itu masih memang baru dirintis sama sekali, baru dirintis. Oke. Baru dirintis kemarin banget. Jadi ke depannya bisa di sisi bisnis profesional berarti ya? Ya, ke depannya sih harapannya seperti itu. Ya, masyarakat tidak memandang IT Cianjur itu sebelah mata lagi lah gitu. Ya benar, karena ada teman saya juga itu yang di Bukalapak sekarang udah pindah dia. Jadi dia S2 di Skotlandia kalau nggak salah. Kemudian di ITB S1-nya, sekolah di ITB, terus pulang ke Indonesia diambil oleh Bukalapak jadi kalau nggak salah headnya gitu atau apalah gitu. Dan dia orang Cianjur gitu. Itu teman saya sekali. Tapi ya tadi sekarang dia nggak di Cianjur. Sekarang sudah tidak di Bukalapak lagi. Di yang lebih besar lagi. Karena memang betul, saya juga secara pribadi setuju dengan statement tadi. Cianjur itu potensinya luar biasa. Hanya saja mengarahkan potensi besar memang perlu usaha yang lebih gitu. Betul. Sampai harus berani mengorbankan ambisi pribadi berarti. Iya, betul. Oke. Pernah menggarap aplikasi apa saja, Kang Arbi? Pertama sih bikin aplikasi kasir sederhana untuk keperluan warung kopi dulu pernah. Terus kebanyakan sih kalau dari pribadi mah ya sekedar landing page itu atau mungkin sistem informasi gitu. Sekarang sih karena memang lagi musimnya Covid ya, jadi untuk sistem informasi belajar online sih yang banyak digarap. Oke, berarti berbasis web berarti ya? Berbasis web. Tapi bisa juga berbasis Android bisa juga kalau ada. Oke. Nah, nyambung ke Covid nih. Nyambung ke Covid lah. Tadinya saya nggak mau bicara Covid, tapi ya kita inilah bukan di Covid-nya ya, karena udah jelas lah kalau Covid-nya seperti apa. Yang saya menarik ini sekarang seolah-olah dipaksa ke arah teknologi kan ya masyarakat itu. Tapi kan kita lihat sendiri kesiapannya belum bisa seperti itu. Tapi kondisi mendesak ini tidak menunggu kesiapan ini, gitu kan? Tidak menunggu kesiapan ini, kondisi mendesak harus gitu. Dan akhirnya hasilnya tidak terlalu bagus. Contoh kalau di pembelajaran dengan pembelajaran jarak jauh ada yang memang efektif, tapi ada juga yang masalah infrastrukturnya, masalah pengoperasiannya, masalah pengajarnya. Ternyata dengan teknologi malah menjadi timbul permasalahan baru. Betul. Timbul permasalahan baru yang ini tidak selesai dengan teknologi, walaupun di beberapa tempat yang sudah kondusif mungkin selesai. Sebetulnya apa masalah intinya sih menurut Kang Arbi ini? Masalah intinya sih karena memang ya tadi sih kita tidak siap untuk menghadapi situasi seperti ini gitu. Soalnya kan tadi kan memang pada akhirnya kan memang ada yang bisa pada akhirnya kan karena memang dari awalnya tim IT-nya memang sudah support gitu kan. Nah, ini sih yang memang
kurang di sistem pendidikan kita itu, bahwa memang IT itu sekarang itu tidak dipandang sebelah mata lagi gitu, memang hal yang wajib gitu. Komputer itu harus ada di semua aspek gitu. Gitu. Bahkan saya juga kan yang ngajar di sekolah kan asalnya kan di bidang di TKJ saja. Sekarang bahkan di TBSM dan di OTKP pun wajib bisa komputer, wajib menggunakan IT. Nah, harapannya ya ke depannya dalam segala aspek kita harus siap gitu, karena memang hal-hal seperti ini itu tidak bisa diprediksi gitu. Seperti itu sih. Jadi lagi-lagi di sisi kualitas kualitas manusia berarti gitu. Kualitas masyarakatnya ini. PR. Memang bukan PR satu orang dua orang ya. Itu masalah bukan. Kita bereskan bersama itu. Ini PR kita bersama, bukan masalah pemerintah juga, bukan. Kita harus bersama-sama. Oke. Saya punya beberapa pertanyaan. Pilih web atau Android? Kalau pribadi sih lebih pilih web. Web? Ya, lebih fleksibel. Kenapa? Lebih fleksibel, kita bisa buka di mana saja. Oh, gitu ya. Jadi tidak usah diinstal. Ya, tidak usah. Kita cukup akses URL beres. URL, tidak memberatkan handphone. Ya, betul. Tapi di sisi tampilan mungkin bisa tidak terlalu bagus ya. Ya, gitu. Jadi kalau hanya sebatas fiturnya saja, website sih lebih ini. Fitur tapi tampilan ya standar saja lah. Tadi saya dengar beberapa bidang ya. Ada pengolahan server juga, front end, back end, kemudian tadi apa lagi, banyak ya. Antara server dan front end, yang mana? Dibanding front end, saya lebih asik server sih. Lebih asik server ternyata. Ya. Karena memang jujur saja kemampuan saya di bidang desain jelek banget sih. Saya tidak memiliki kemampuan gitu ya. Kalau ada pun memang dipaksa bikin tampilan ya sederhana saja gitu, asal terpakai saja. Jadi sebetulnya skillnya bukan di front end. Ya, bukan di sana. Walaupun full stack juga terima. Ya, terima aja. Oke. Kalau Kalau front end dan back end berarti pilihnya pasti back end ya? Ya, back end. Oke. Ya, luar biasa ini. Jadi beberapa kali kita sempat bikin project bareng ya. Dan memang asik banget orangnya Kang Arbi ini. Bisa sesuai waktu lah kalau saya lihat. Luar biasa pembagian jadwalnya. Untuk sesi terakhir, kata-kata motivasi buat teman-teman di sini, terutama di Cianjur ataupun pada umumnya, menyikapi segala hal yang terjadi. Teknologi sekarang sudah seperti ini. Apa yang pesan-pesannya apa Kang Arbi? Ya, intinya jangan takut terhadap IT sih ya, karena memang dulu itu kan kesannya itu high class banget itu kan, pegang komputer itu IT itu. Padahal sekarang IT itu sudah bisa, bahkan di HP pun sekarang sudah bisa nguring gitu. Jadi jangan takut untuk kita belajar di bidang komputer, dan itu memang harus gitu. Jadi di HP pun bisa, artinya sekarang mudah. Oke. Sedikit tips cara belajarnya kalau misalnya saya orang nol banget nih, pengen mulai apa ya yang bisa dilakukan? Kita pertama sih mulai dari algoritma dasar, pasti itu algoritma dasar. Terus memang kalau kita pengen, jadi jangan kita ngelihat ke yang misalnya saya bisa full stack, jangan kita terobsesi untuk bisa semuanya sekaligus. Kita harus menguasai salah satu dulu agar bisa menguasai yang lainnya lebih mudah. Karena kita seperti memahami bahasa gitu. Jadi kita bisa satu bahasa, kita selanjutnya tinggal diterjemahkan. Yang penting kita paham konsepnya. Struktur bahasa udah ketemu, belajar bahasa yang lain bisa mudah. Gitu. Berarti algoritma wajib dipelajari dan pilih salah satu bahasa. Salah satu dulu. Gitu. Gitu. Dan itu bisa dilakukan belajar sendiri. Bisa. Oke. Dengan komputer, dengan internet bisa gitu ya. Bisa. Kalau ada teman-teman yang pengen belajar ke Kang Arbi bisa berarti ya? Bisa, silakan bisa. Bisa. Oke. Nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya dan lain-lainnya bisa di komentar silakan silakan. Ini nanti kita akan sampaikan kepada Kang Arbi ini. Luar biasa ini. Programmer muda yang tadi dibilang orang kampung tapi sudah bisa ke luar negeri ya. Terima kasih Kang Arbi bincang-bincangnya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lah beberapa waktu ke depan. Bicara hal yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi ya. Siap boleh. Ya, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.